Saudara, akibat tingginya risiko keselamatan jika terjadi gempa susulan, pencarian korban gempa di Kabupaten Majene hari ini dihentikan. Meski demikian, tim SAR gabungan tetap bersiaga dan menunggu laporan dari warga. Pencarian terakhir tim SAR gabungan dilakukan di Dusun Aholeng, Kecamatan Melunda, Majene, Rabu kemarin. Karena tingginya risiko keselamatan akibat gempa susulan, pencarian di Majene pun kini dihentikan seluruhnya. Tim SAR gabungan kembali ke posko dengan status siaga dan akan kembali melakukan pencarian jika ada laporan dari warga. Meski demikian, hari ini tim SAR tetap melakukan asesmen ke sejumlah lokasi. Dibagi menjadi dua seru. Seru satu melakukan asesmen ke beberapa titik desa di Kecamatan Malunda. Tim 2 standby di posko menindaklanjuti adanya laporan warga yang kehilangan kerabat atau keluarganya. Sampai hari ini masih ada laporan warga yang hilang, Bang? Sampai hari ini belum ada laporan masuk. Saudara, warga korban gempa bumi yang mengungsi di Sport Center Majene setiap hari mengalami krisis air bersih untuk mandi dan kebutuhan lainnya. Setiap hari warga harus mengantre untuk mendapatkan 1 ember air bersih. Setiap hari pemerintah setempat hanya menyediakan air bersih dari tangki air sebanyak 1 galon atau ember untuk setiap tenda. Menurut warga, air bersih dipasok hanya sekali sehari dalam 1 tangki berkapasitas 2.000 liter. Sementara dari data di posko Rangas, pengungsi di lokasi ini mencapai 200 tenda dengan jumlah jiwa mencapai 2.000 orang. Alhasil, warga pun harus mengantre dan jika terlambat maka terpaksa menunggu pasokan selanjutnya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Sudin Syamsuddin di Majene, Sulawesi Barat. Sudin, tadi informasinya bahwa warga hingga saat ini mengalami kekurangan air bersih dan saat ini ada 2.000 pengungsi dari 200 tenda yang berada di tempat pengungsian. Lalu seperti apa kondisi di sana dan apa saja yang dibutuhkan para pengungsi hingga saat ini? Baik, saudara. Hingga saat ini kondisi di pengungsian khususnya di desa di Desa Rangas, Kecamatan Banggai itu sangat miris. Mereka hanya mendapatkan 1 tangki sehari, sementara sebenarnya ada 10.000 pengungsi yang ada khusus di wilayah Kelurahan Rangas itu sendiri. Namun mereka terkumpul banyak sampai 2.000 pengungsi dengan 200 tenda lebih itu ada di Sport Center Kecamatan Banggai. Nah, untuk selain mendapatkan air dari tangki yang disiapkan pemerintah, mereka juga terus mencari air bersih di daerah pegunungan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau berjalan kaki. Ya Sudin, terkait dengan Anda sampaikan tadi ada 10.000 lebih pengungsi. Lalu saat ini bagaimana potensi klaster penularan COVID-19 dan bagaimana mengantisipasinya terkait dengan tindakan pencegahan dari pemerintah setempat? Ya, baik, dari hasil wawancara kami bersama Bupati Majene, mereka mengaku kewalahan dengan keterbatasan pihak tenaga medis yang ada yang terdampak gempa juga dan sebagian juga terkonfirmasi positif COVID-19. Namun dari hasil wawancara kami dengan pihak Badan Penanggulangan Nasional Bencana itu merencanakan akan memisahkan antara orang tua yang potensinya terpapar COVID-19 lebih besar dibanding mereka yang muda. Dan anak-anak juga akan dipisahkan dengan akan dijaga ketat oleh pihak pemerintah setempat. Nah, ada sejumlah relawan dan bahkan dari Partai Golkar itu sendiri membantu untuk menangani dan agar tidak tertimbulnya klaster-klaster di daerah pengungsi ini, saudara. Mereka itu membawa dokter, para medis dan obat-obatan. Bahkan Partai Golkar DPD Sulsel saat sendiri ini membawa tes rapid antigen dan hasilnya mereka mengaku ada sampai ratusan pengungsi yang reaktif yang tersebar dari
di Kabupaten Majene sendiri. Ya berarti ini tantangannya luar biasa bahwa adanya penularan dan sekarang pemerintah setempat memisahkan antara pengungsi yang berusia lansia dan juga anak-anak dan kemudian juga saat ini para pengungsi yang saat ini terdata hingga 10.000 lebih ini mengalami kekurangan air bersih dan juga obat-obatan maupun tenaga medis untuk merawat para pengungsi yang saat ini masih berada di pengungsian. Terima kasih rekan Sudin Syamsuddin dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.